Assalamualaikum. Gimana, sehat semua? Ada yang tidak masuk? Absen dulu ya. Ahmad Zainal Abidin masuk? Kenapa? Sarifah masuk? Sahra Imratus Inayah Kesa Maratus Mas Ade Mas Yudi. Kenapa Mas Yudi? Faisal Tian Nafisa Yuli ada? Hasanah masuk semua ya. Gimana? Siap belajar? Ya. Mana? Lagunya mana? Siap belajar? Siap belajar dengan seksama kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Untuk hari ini tak perkenalkan dulu Bapak ini kepada dosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kerja PBG PAI tahun 2025. Saya Ahmad Sulin Arif, mahasiswa PBG PAI BAT 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Surabaya, Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM 08062 108254253. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPS Radatul Ulum di kelas 7 ya, dengan tema tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Untuk dosen pembimbing, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini adalah tentang sujud ya. Materi hari ini tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Sebelum masuk ke sujud syukur, tilawah dan sahwi, apa itu pengertian sujud? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Itu sujud ya. Sujud itu ada di dalam sholat. Oke. Ini jumlah siswa berapa ya? 15 ya? Masuk semua? Ya. Bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita bagi kelompok 1 tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti 4 orang ya. Karena ada yang sakit, ada yang tidak masuk gitu ya. Oke. Dengan kondisi siswa banyak ada yang tidak masuk ya, karena sakit, karena ada acara keluarga. Untuk hari ini kita bagi 3 kelompok tentang sujud syukur, tilawah dan sahwi ya. Ayo, ada berapa orang ini? Ada 4 kelompok ya. Per kelompok ada 4 orang. Itu ya. Ayo kita bagi tugas dulu. Untuk kelompok dulu ya.
Ayo silakan. Ngumpul. Ayo. Ngadep ada apa? Ngadep di sini. Ngadep di sini ya, ngadep di sini. Ngadep kereng setengah ya. Oke lah, mojok ya. Ke pojok sini ya. Oke, begini. Ini kelompok 1 tentang sujud syukur. Terus kelompok 2 tentang sujud. Kelompok 3 tentang sujud tilawah. Oke. Jelaskan dulu ya. Sujud adalah menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Manusia bersujud hanya kepadanya. Kepada manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati ya. Hanya kepada Allah lah kita bersujud. Kepada manusia kita hanya diwajibkan untuk saling menghormati. Terus selanjutnya tentang sujud syukur. Kenapa kita melakukan sujud syukur? Ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, itu kita harus melakukan sujud syukur. Tidak hanya mendapatkan nikmat, dijauhkan atau dihindarkan dari musibah, itu harus melakukan sujud syukur. Tidak harus sujud syukur itu tidak harus mendapatkan nikmat. Ya. Dia pas oleh lagi sepeda motor baru sujud syukur, ya. Ya. Tidak hanya mendapatkan nikmat kita bersujud syukur. Dijauhkan atau dihindarkan dari musibah, kita harus melakukan sujud syukur. Nah, ini contohnya ya. Contoh pemain sepak bola menang ya, melakukan sujud syukur. Nah, ini kan melakukan sujud syukur. Tata cara sujud syukur dilakukan seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud 1 kali saja. Hal ini dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Adapun tata cara sujud syukur adalah menghadap kiblat, niat, lalu takbiratul ihram. Lalu membacakan bacaan sujud syukur dan doa. Yang ketiga, duduk kembali lalu membaca salam. Jadi sujud syukur itu sama dengan halnya sujud tilawah, ya. Yaitu cukup sujud 1 kali saja. Sujud sahwi. Kenapa disebut sujud sahwi? Kenapa? Kenapa kita melakukan sujud sahwi? Salah satu contoh adalah lupa dalam rakaat sholat, jumlah dalam rakaat sholat. Apole telo, apole 2, apalagi 4, itu ya. Itu kan kita ragu-ragu namanya. Apabila kita ragu-ragu atau lupa terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan, nanti di belakang baru melakukan sujud sahwi. Oke. Sebab-sebab sujud sahwi ya. Sebab-sebab sujud sahwi. Apabila itu ragu-ragu dalam atau lupa dalam bilangan rakaat sholat, ya, baru kita melakukan sujud sahwi. Terus kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat. Selanjutnya, apabila lupa tidak melakukan tahiyat awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunat-sunat sholat. Terus yang terakhir apa? Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Ya. Mungkin begini ya, contoh kecilnya. Kita itu banyak memikirkan main lalu sholat gitu ya.
terus kita lupa di tengah dalam sholat itu lupa, kita dapat rakaat berapa? Apa oleh telok, apa oleh empat itu ya. Baru kita kan dalam sholat ragu-ragu gitu ya. Baru kita melakukan sujud sahwi. Kita pembagian tugas kelompok dulu ya. Ini tentang kelompok 1 tentang apa? Sujud syukur. Yang kelompok 2 sujud sahwi. Kelompok 3 sujud tilawah. Jelaskan dulu ya. Yang sujud syukur, pertanyaannya tulis dulu. Pertanyaannya tulis dulu. Terangkan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Terangkan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Yang kedua, sebab melakukan sujud syukur. Yang ketiga, sebutkan salah satu hadis Rasulullah. Itu diskusikan sama kelompoknya, kerjakan. Gitu ya. Nanti presentasi ada yang baca di depan. Gitu ya. Ya. Nah, terus kelompok yang kedua, sujud tilawah. Ini sujud tilawah ya. Catat. Sujud tilawah gitu ya. Oke. Yang sujud tilawah dicatat pertanyaannya. Tulis pertanyaannya. Ya. Sujud sahwi. Tulis pertanyaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Yang kedua, sebab melakukan sujud sahwi. Itu dirembuk, dirunding sama kelompoknya masing-masing. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Sebab melakukan sujud sahwi. Sudah. Oke. Yang pertama sudah. Belum. Maksudnya pertanyaannya sudah. Oke. Yang kelompok 3, sujud tilawah. Terangkan sebab melakukan sujud tilawah. Tulis. Terangkan sebab melakukan sujud tilawah. Sebab melakukan sujud tilawah. Dirembuk, ditulis. Jawabannya ditulis ya. Rembuk dulu, itu jawabannya. Sudah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu ayat sajadah. Silakan dikerjakan, diskusi sama kelompoknya. Silakan diskusi sama kelompoknya masing-masing. Nanti hasilnya presentasikan ke depan ya. Presentasikan ke depan. Salah satu aja. Silakan kerjakan. Ya, kerjakan, silakan. Ini tentang kelakeng, tentang sujud apa? Kelompok 3. Tentang sujud tilawah. Terangkan sebab melakukan sujud tilawah, ya. Terus yang kedua, sebutkan salah satu ayat sajadah, ya. Salah satu. Itu karena ayat sajadah itu banyak. Jadi tulis salah satu ayat sajadah. Kenapa kita harus melakukan salat sujud tilawah? Itu ya.
Ada yang sudah? Iya, ditulis. Ditulis lagi ya. Tulis lagi. Ditulis lagi. Gimana? Iya. Untuk hari Jumat Bapak masuk lagi gitu ya. Bilang ke teman-teman, Eman kalau ndak masuk, biar ndak terlalu ketinggalan nanti. Sudahlah, kalau semuanya ada acara keluarga, silakan keluarganya suruh acara, kalian masuk gitu ya. Iya, kan acara keluarga gitu ya. Keluarganya suruh berangkat, kalian masuk, gitu ya. Yang sakit silakan harus sembuh gitu ya. Untuk hari Jumat nanti lanjut materi ya. Untuk hari Jumat. Ada yang sudah? Oke. Ini kelompok 1 tentang sujud syukur gitu ya. Betul. Silakan ada yang maju untuk mempresentasikan. Terangkan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Ayo, siapa yang maju? Sini. Ayo maju. Salah satu aja. Salah satu aja. Salah satu. Sini nih. Ayo. Ayo, enggak apa-apa. Ayo, belajar. Kita sekolah itu belajar loh. Tahapnya tahap belajar ya. Jangan malu-malu. Ayo. Ini kan mumpung kelas 7 gitu ya. Sudah, oke. Sini. Mumpung masih kelas 7 ya. Jangan malu-malu. Jelaskan, terangkan apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Terus sebab melakukan sujud syukur. Terus sebutkan salah satu hadis Rasulullah tentang sujud syukur. Ayo silakan. Penyaring, enggak apa-apa. Di bawah aja enggak apa-apa. Baca aja enggak apa-apa. Ini hasil dari rembuk kelompok ya, kelompok 1. Ini hasil kelompok dari kelompok 1. Temanya tentang sujud syukur. Ayo silakan untuk dijelaskan. Sebutkan salah satu hadis Rasulullah tentang sujud syukur. Iya.
sudah. Baca naratnya kurang lancar ya. Ini kan kelas 7 ya. Kan kelas 7. Kan sekolah madrasah kan ya? Sekolah madrasah. Paling jarang masuk sekolah madrasah, iya. Jarang ngaji paling ya. Jarang ngaji. Hah? Ngaji tuh. Ning kurang lancar, Bang. Mun nulis begendang ngajar nulis ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ayo maju. Ada yang mau presentasikan? Ayo. Enggak usah malu-malu. Kita semua tahap belajar. Tak usah malu-malu, tak usah adus-tadus. Tak usah adus-tadus. Untuk sujud sahwi gitu ya. Kelompok 2 sujud sahwi. Jelaskan apa yang dimaksud tentang sujud sahwi. Yang kedua, sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Ayo, silakan. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan dalam hadis sebelum adalah dengan sebagai pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di ayat ini. Sudah. Apabila seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah dia telah mengajarkan atau memaat apa hidangan yang menghilangkan keraguan dan sholat ini dilakukan menurut apa yang ini kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salat. Terus artinya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat atau ia dalam mengajarkan tiga atau maka hendaklah ia menghilangkan keraguan dalam sholat dilakukan apa yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salat. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kelompok 3 tentang sujud tilawah. Silakan, ada yang mewakili untuk maju. Silakan. Sujud tilawah ya. Sujud tilawah, terangkan sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Terus sebutkan salah satu ayat tentang ayat as-sajdah. Karena ayat sajadah itu banyak itu ya, ada sekitar 15 paling ya, kalau tidak salah. Salah satu aja ya. Oke, silakan. Artinya sudah. Ya, perhatikan sebentar ya. Ini hasil kelompoknya sudah bagus ya. Cuma kurang lancar, gitu ya.
bacaannya, makhrujul hurufnya kurang lancar gitu ya. Kan sekolah madrasah kapi kan ya? Sekolah madrasah kapi. Berserta sekolah madrasah? Sekolah kan? Sekolah mulai lancar. Iya. Kalau di apa ya, di sekolah pagi ini di SMP cuma mengingatkan materi yang di madrasah. Ya, kalau PAI, ya, kalau agama hanya mengulang kembali pelajaran yang di madrasah ya, di musola. Ngajinya kurang lancar, ya. Ngaji kan? Ngaji musola kan ya? Iya. Berserta ngaji. Fajar. Apa? Pinter. Sudah pinter Fajar. Hah? Siapa? Oh, Faisal. Sol ngaji Sol. Nanti Sol. Tak parlon antara mulut tuh. Ya. Kan saya jangan mulut kan bapaan. Iya. Ban ngaji Pak Gunle lancar ban. Ya. Oke. Untuk sementara hasil diskusi, hasil kelompoknya sudah bagus, cuma kurang lancar. Ya, silakan. Untuk pertemuan berikutnya itu lanjut materi ya. Hari Jumat besok ya. Kelas 7 kan hari Jumat besok ya. Pak, perhatian sebentar. Untuk pertemuan hari ini saya kira Bapak itu cukup ya. Ya, kan sudah paham ya tentang sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilah. Kenapa kita melakukan sujud syukur? Karena kita mendapatkan kabar atau dijauhkan dari bahaya gitu ya. Itu kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Sujud sahwi. Kenapa kita harus melakukan sujud sahwi? Karena mungkin ragu-ragu dalam sholat gitu ya, lupa jumlah rakaatnya, bilangan rakaatnya, itu dianjurkan sujud sahwi. Sujud tilawah. Kenapa? Kalau kita mendengar atau membaca ayat saja sajadah, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Tilawah. Ya, saya kira untuk hari ini kita cukup ya, sudah bagus, sudah mengerti dan sudah paham. Pertemuan berikutnya kita lanjut bab ya, bab berikutnya. Insyaallah hari Jumat. Gimana, sudah ya? Oke, sudah paham semua? Oke, tak ulangi lagi. Untuk Jumat depan siap belajar? Siap. Gimana? Ayo semangatnya. Siap belajar? Kami siap belajar dengan sesama kami fokus kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.